Halo teman-teman para subscribers dan viewers YouTube Maro Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas lagi mengenai persiapan pencabutan izin-izin pinjol-pinjol. Beberapa pinjol akan dicabut izinnya oleh OJK dan AFVI. Kita berharap ini akhirnya dimulai juga. Dan memang kalau kita melihat berita-berita sekarang ini di portal-portal berita besar, ini sedang marak diberitakan. Bahkan di media-media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Karena memang ini bukan main-main ke depannya. Ini adalah hal yang serius yang benar-benar menimpa pinjol-pinjol ini. Selain beberapa hal yang sudah kita perbincangkan di beberapa waktu yang lalu. Nah, pada saat ini kita akan membahas khusus dua hal. Yang pertama adalah tentang TWP 90 yang mengancam nasib 23 pinjol. Dan juga ekuitas modal minimal yang harus diselesaikan sebelum atau akhir bulan Juli 2025 ini nanti. Ini mengancam sekitar 14 pinjol. Nah, inilah yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Kira-kira bagaimana persiapan OJK dalam langkah-langkah untuk mencabut izin pinjol-pinjol ini, dan juga bagaimana persiapan pinjol-pinjolnya sendiri, dan apa-apa saja pinjol yang kira-kira akan dicabut izinnya. Setelah kita sampaikan kemarin di video sebelumnya bahwa ada sekitar 14 pinjol dan saya menyinggung pinjol-pinjol yang patut dicurigai di sana yang terlibat dalam 14 pinjol yang dituntut ekuitas modal minimum. Nah, pada saat ini kita akan membahas pinjol-pinjol apa sajakah yang 23 pinjol yang memiliki TWP 90 di atas 5% per Mei 2025 kemarin. Ini diakibatkan oleh pendanaan yang bermasalah. Tentunya ini pendanaannya bermasalah karena mereka ini melanggar aturan dan peraturan OJK, tidak mengindahkan peraturan OJK, makanya semua ini terjadi, ya, termasuk pemberian pinjaman yang jor-joran, pemberian pinjaman ke nasabah dengan batas 3 aplikasi, padahal nasabah sudah meminjam 3 aplikasi, tapi masih diberikan lagi pinjam di beberapa aplikasi. Bahkan tidak melihat kemampuan bayar kembali si nasabahnya. Ini benar-benar membuat pinjol-pinjol ini berada dalam masalah besar pada saat ini hingga terancam ditutup. Baik, sebelum kita masuk ke sana, saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah, kalau pada saat ini teman-teman masih takut-takut, masih ragu-ragu, masih belum mampu untuk memulai Galbay, supaya Anda jangan jadi budak pinjol secara terus-menerus, supaya Anda jangan memaksakan diri untuk membayar hutang pinjol, sementara keadaan situasi dan kondisi Anda dalam ekonomi sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga Anda harus meminjam sana-sini, berhutang ke banyak orang, jual aset-aset dan barang-barang, apalagi kalau sampai Anda meminjol lagi ke beberapa pinjol, ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, supaya itu tidak terjadi, tentu Anda harus Galbay sekarang ini juga, karena keadaan ekonomi Anda tidak memungkinkan lagi untuk terus membayar. Jadi jangan dipaksakan, supaya nanti Anda tidak masuk ke dalam masalah yang lebih besar lagi, yang lebih dalam lagi, yang lebih mencekik lagi, dan yang lebih menyengsarakan Anda lagi. Jadi bagi kalian yang belum mampu, belum berani untuk memulai Galbay, silakan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup kalian akan berkumpul bersama teman-teman yang Galbay di berbagai wilayah dan juga di berbagai pinjol yang ada di Indonesia ini. Kalian bisa saling menguatkan, saling mendukung, saling support, dan saling memberikan informasi, bahkan berbagi tips-tips cara Galbay satu sama lain. Silahkan masuk ke grup ini lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita langsung saja lanjut ke pembahasan mengenai TWP 90 di atas 5% yang mengancam 23 pinjol dan juga ekuitas modal minimal yang mengancam 14 pinjol. Bayangkan berapa banyak pinjol yang sudah terancam ini, ya. Kan semua ini batasnya adalah per Juli 2025 ini. Mudah-mudahan mereka ini, atau paling tidak 50% lebih dari pinjol-pinjol ini tidak bisa mengikuti aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK ini sampai batas Juli 2025 ini, supaya pinjol-pinjol ini segera dicabut. Karena dari masalah-masalah yang mereka hadapi ini, yang melilit pinjol-pinjol ini, dari sinilah kelihatan bahwa selama ini mereka ini melakukan kegiatan mereka di negara ini tanpa mengikuti aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Padahal OJK telah menetapkan aturan dan peraturan supaya masalah-masalah seperti ini tidak melilit mereka, tidak menghantam mereka. Tapi mereka tidak mengindahkan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Sehingga terjadilah masalah ini yang sekarang benar-benar menghantam mereka. Ini baru 2 masalah yang kita perbincangkan pada sesi kali ini. Sesi sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah bahas setidaknya ada 7 masalah besar yang melilit pinjol ini sekarang.
Nah, yang di episode kali ini kita khusus membahas untuk 14 pinjol dengan ekuitas modal minimal yang mengancam 14 pinjol dan juga TWP 90 di atas 5% yang mengancam 23 pinjol. Mungkin perlu kalian tahu kalau ekuitas modal minimal di sesi sebelumnya kita sudah bahas, tapi di sesi ini saya mau kasih tahu dulu kepada teman-teman apa itu TWP 90. TWP 90 itu adalah nasabah yang gagal bayar yang sudah tidak pernah bayar lagi lebih dari 90 hari, artinya 3 bulan. Nah, kalau nasabah yang sudah gagal bayar lebih dari 90 hari, artinya 3 bulan, berada di atas 5%, artinya 5% dari semua dana yang dikeluarkan oleh pinjol ini. Anggaplah pinjol ini mengeluarkan dana 1 triliun. Sekitar 5% dari 1 triliun itu mengalami kredit macet tinggi, maka berarti pinjol ini dianggap telah melampaui TWP 90 di atas 5%. Jadi mereka terancam dicabut. Baik, kita akan bahas. Adapun TWP 90 dari pinjol ini per Mei 2025 tercatat sebesar 3,19%. Jika ditelaah secara rinci, TWP 90 per Mei 2025 tercatat memburuk jika dibandingkan posisi Mei 2024 tahun yang lalu, sebesar 2,79%. Jadi angka TWP per Mei 2025 ini terbilang sangat-sangat memburuk, bahkan hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan posisi April 2025 yang sebesar 2,93%. Jadi OJK mengatakan bahwa mereka siap untuk menerapkan langkah-langkah untuk penguatan industri pinjol ini. Langkah-langkah yang diharapkan juga dapat menekan tingkat kredit macet industri di masyarakat. Ini sengaja dilakukan oleh OJK supaya pinjol-pinjol ini tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Karena dengan tingkat kredit macet yang tinggi, ini bisa menimbulkan keresahan atau mengganggu perekonomian terutama di kalangan menengah ke bawah. Kalau sudah masuk ambang batas nanti yang telah ditentukan oleh OJK tersebut, maka OJK akan melakukan langkah-langkah pembinaan, yaitu melalui surat pembinaan yang pertama. Terus kemudian, jika pelanggaran terus berlanjut atau ditemukannya potensi risiko besar atau risiko yang serius seperti gagal bayar yang masih tinggi, maka OJK akan menjatuhkan sanksi administratif, termasuk penghentian sementara penyaluran pinjaman dan pembatasan penerimaan lender baru. Artinya, pinjol-pinjol ini akan dibekukan. OJK dapat mengenakan sanksi administratif termasuk penghentian sementara penyaluran penyelenggara dan pembatasan terhadap penerimaan lender. Dan juga apabila mereka tidak ada juga perubahannya, artinya ketika mereka dikenai sanksi-sanksi tadi atau bahkan pembekuan sementara tadi, tidak juga ada perubahan, artinya mereka tidak bisa membenahi usaha yang mereka jalankan, maka pinjol ini akan ditutup secara permanen. Jadi, OJK berharap pinjol-pinjol ini masih bisa membenahi kredit macet mereka sebelum izin mereka dicabut. Jadi, ada sekitar 23 pinjol yang tercatat dengan TWP 90 di atas 5% per Mei 2025 ini. Apa-apa sajakah pinjol-pinjol tersebut? Pinjol-pinjol yang patut dicurigai atau informasi yang didapat dari website-website mereka sendiri, karena OJK juga meminta supaya mereka mengupdate TWP 90 di atas 5% itu di website mereka sendiri. Ada beberapa pinjol. Yang pertama adalah pinjol Dana Kini, Cash Cepat, Solusiku, Kredito, Kredit Pas, kemudian Klik A2C, Kredit Pro, Koin P2P, Pinjam Duit, Indosaku, Dana Bijak, Modal Rakyat, Crowdy, Akseleran, Dana Kini, Finmas, Edufan, Dana Rupiah, Dana ID, Amanah. Itulah pinjol-pinjol yang terindikasi dengan TWP 90 di atas 5% per Mei 2025 ini. Nah, pinjol-pinjol ini akan terancam ditutup jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah kredit macet mereka. Ini ada sekitar 23%. Ditambah lagi dengan 7 pinjol yang belum memenuhi tuntutan ekuitas modal minimal yang semuanya itu terancam akan ditutup oleh OJK. Kita akan melihat kinerja dari OJK. OJK benar-benar diuji ini dalam bulan ini ya, Juli 2025 ini. Apakah benar-benar OJK akan melakukan kebijakannya ataukah akan terjadi seperti yang saya bahas di video sebelumnya, yaitu kemungkinan ada permainan kong kali kong. Kita akan saksikan, kita lihat bagaimana kinerja pemerintah melalui OJK dalam menertibkan pinjol-pinjol yang nakal, yang mereka terbenam dalam perbuatan atau ketidaktaatan mereka menaati aturan dan peraturan OJK.
Semoga kedepannya kita semua lebih baik lagi, dan kalian yang gagal bayar pinjol, jangan takut, jangan pernah gentar, karena tutup atau tidaknya pinjol-pinjol ini itu tergantung kepada kalian sendiri. Karena kalau kredit macet semakin tinggi, maka akan semakin besar kemungkinan pinjol-pinjol ini ditutup, dan akan semakin besar kemungkinan banyak pinjol yang akan ditutup oleh OJK, terutama pinjol-pinjol nakal. Pinjol-pinjol yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan aturan dan peraturan OJK. Artinya mereka ini sebenarnya adalah pinjol-pinjol nakal. Karena seandainya mereka mengikuti aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK, maka masalah-masalah besar ini tidak akan menimpa pinjol-pinjol ini. Tapi oleh karena mereka menganggap bahwa mereka ini hebat, mereka ini bisa melakukan sesuka mereka, mereka bisa memaksa-maksa nasabah yang telat bayar atau yang gagal bayar atau yang tidak mampu bayar dengan cara-cara penagihan yang tidak senonoh, cara-cara penagihan yang tidak manusiawi, dengan ancaman-ancaman melalui debt collector mereka. Akhirnya mereka terjebak dalam permainan mereka sendiri. Oke teman-teman, semoga materi kali ini dapat memberi pemahaman bagi kita bahwa tutup atau tidak tutupnya pinjol-pinjol yang nakal ini itu tergantung kepada kitanya masing-masing. Dan kita juga perlu berpikir bahwa pinjol-pinjol ini hanya bisa ditutup oleh Anda sendiri yang galbay di pinjol-pinjol nakal. Baik, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.